Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian pada hari ini, Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita dan siap untuk melakukan tugas-tugas dan pada hari ini. Sebelumnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan boleh menjadi landasan dan kekuatan di dalam hidup kami. Bersabda Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini, pertama dari surah Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persatuan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari kita semua, yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya berikan tema dalam renungan kita pada hari ini, salib telah memperdamaikan segala sesuatu. Dan lagi, salib telah memperdamaikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dunia ini yang namanya pengelompokkan atau pendiskriminasian, pembeda-bedaan atau pengkotak-kotakan ada sesuatu hal yang biasa. Manusia seringkali menciptakan tembok-tembok pemisah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Manusia sering membuat batasan-batasan berdasarkan ukuran mereka, sehingga seringkali manusia terjebak pada nilai-nilai yang membuat mereka merasa lebih eksklusif, lebih berharga, lebih tinggi, lebih bernilai daripada orang-orang lain. Bisa jadi itu karena suku, agama, ras, antar golongan, dan sebagainya. Nah, mungkin yang terjadi di Indonesia atau di lingkungan terdekat kita pada saat ini adalah tentang agama yang paling menonjol, atau mungkin juga tentang kekayaan atau kaya miskinnya seseorang. Nah, inilah yang seringkali menjadi permasalahan yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Ada tembok-tembok yang dibangun oleh manusia sehingga manusia seringkali menjadi eksklusif, dan ujung dari semuanya itu adalah bersifat sombong, sehingga manusia tidak ingin bergaul dengan sesamanya hanya karena perbedaan-perbedaan tadi. Nah, keadaan seperti itu sebenarnya tidak ada ubahnya atau hampir sama dengan keadaan pada waktu surah Efesus pasal 2 ini dituliskan. Orang-orang Yahudi selalu menganggap juga orang-orang bukan Yahudi seperti tidak berharga. Orang-orang Yahudi mereka klaim orang berdosa yang hanya dijadikan bahan bakar ketika ada di neraka, yang tidak berharga, yang hanya bisa dibinasakan, dan seterusnya. Sementara orang-orang Yahudi adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, dan yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sungguh suatu ketidakadilan yang sangat mencolok pada saat itu. Namun semuanya itu kemudian berakhir atau dimusnahkan, dirubuhkan ketika Tuhan disalibkan. Ya, Tuhan menyediakan hal tersebut dengan merubuhkan tembok pemisah. Tidak ada lagi yang namanya pengeksklusifan atau orang yang merasa dirinya lebih penting, lebih berharga
lebih bernilai daripada orang lain hanya karena dia lahir sebagai orang Yahudi ataupun bukan Yahudi. Ya, itulah karya salib, dan itulah yang paling besar dampaknya dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Artinya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa di hadapan Tuhan Yesus semua orang sama. Ya, tidak ada orang yang lebih berdosa atau tidak lebih berdosa. Bukan karena kita lahir sebagai orang Yahudi maka kita tidak lebih berdosa, ataupun juga sebaliknya. Yang Tuhan ingin katakan adalah bahwa setiap orang itu sama di hadapan Tuhan. Ya, semuanya Allah kasihi, ya, Allah tidak beda-bedakan. Persoalan masuk surga ataupun tidak, itu adalah urusan yang terakhir. Ya, tergantung apakah orang itu menyambut kasih karunia Allah dan mengerjakannya atau tidak. Jadi bukan lagi tergantung pada apakah dia sebagai orang Yahudi atau bukan Yahudi. Tentu hal ini sangat kita syukuri dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang tidak membeda-bedakan, dan tentunya juga itu berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, lalu apa dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, kepada yang kita kasih? Sikap yang tidak pilih-pilih atau tidak merasa eksklusif, tidak merasa lebih baik daripada orang lain atau merasa lebih benar dan kita kemudian menghakimi orang lain lebih berdosa daripada kita, itu adalah sikap yang ditentang oleh firman Tuhan pada hari ini. Tentu kita tidak seharusnya bertindak seperti itu. Mari kita menjadi orang-orang yang mampu bersikap menyambut mereka siapapun keadaannya. Karena Tuhan saja menyambut mereka dalam keadaan apapun, sama seperti dia ketika menyambut kita yang dalam keadaan berdosa, tetapi kemudian ia menyempurnakan, bukan karena kita ini orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, tapi di hadapan Tuhan kita adalah sama. Kita yakin yang terpenting adalah apakah kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus ataupun tidak. Dan itu juga yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, kita kerjakan pada hari ini. Marilah kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak merasa diri kita paling benar atau paling baik. Ya, salib telah mempersatukan kita semua. Ya, dan tidak ada lagi antara kita apakah dia orang yang benar atau orang yang tidak benar, dalam arti bahwa karena kesukuannya atau karena kulitnya atau karena pun hal-hal yang lain, Bapak dan Ibu yang terkasih. Mari kita mengenali seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Salib telah meruntuhkan tembok pemisah. Salib telah membuat semua orang sama di depan Tuhan. Salib telah menunjukkan bahwa Allah itu bersikap adil. Dan sebagaimana Tuhan tunjukkan itu kepada kita, maka mari kita juga tunjukkan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, firman Tuhan pada sungguh-sungguh dapat memberkati kita, dan mari kita mengerjakannya dengan setia di dalam hidup kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapak dan Ibu yang terkasih, saatnya kita kembali menentukan hati dan kita kembali bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan, firman yang telah boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami sungguh diberkati dan kami siap untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sertai Bapa untuk boleh menjadi orang-orang yang setia, yang sungguh menyadari bahwa sebagaimana kami telah Tuhan benarkan karena salib, maka kami juga ingin seperti juga kepada orang-orang lain yang mungkin saat ini Bapa belum juga mengenal Kau, tetapi biarlah kami juga boleh menyambut mereka dalam kasih-Mu supaya mereka juga mengenal kebenaran itu. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati pekerjaan, berkati usaha yang kami lakukan, berkati juga dimanapun kami dan seluruh keluarga kami itu berada pada hari ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.